menurut saya apa yang Alkitab tawarkan tuh sangat indah kayak gitu. Karena hanya melalui Injil saja justru kita bisa mengafirmasi segala kebobrokan dan kelemahan kita. Diafirmasi loh, kita nih bahkan dikatakan hina, musuhnya Allah, pasti binasa. Itu diafirmasi, tapi Tuhan tidak biarkan sedemikian rupa. Tapi di satu sisi kita begitu dikasihi sama Tuhan. Dengan Yesus tuh udah mati untuk kita. Nah makanya kalau kita harus melihat cara hidupnya gimana, ya Galatia 2 ayat 20 kayak gitu. Tetapi sekarang yang hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang udah ada di dalam aku. Halo sahabat Bible and Coffee, kita ketemu lagi di dalam episode yang terbaru sekarang ini, tapi masih tetap bersama dengan tamu kita Pastor Noel ya. Kalau Anda tonton episode sebelumnya, ya beliau ini bersama-sama dengan kami membahas sebuah topik yang sangat bermanfaat dan cukup ada kita semua lakukan ya, worship. Tentang worship. Dan hari ini, episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berbeda, ya lebih ke anak muda. Ya mungkin perlu memperkenalkan diri sedikit lagi, tambahan tadi ada satu. Ini biar viewernya nambah. Perkenalan saya, silakan tonton video sebelumnya. Mungkin saya selain ketua Departemen Praise and Worship, saya juga youth pastor. Di Miracle Service Jogja. Nah, Pastor Antoni bisa kasih ini apa kisi-kisi kita mau ngomong apa nih? Jadi sebenarnya topik yang akan kita bahas hari ini itu nggak spesifik tentang anak muda sebenarnya. Tapi ini lebih tentang sesuatu tuh yang menurutku sangat lagi sangat marak banget dan sangat di overvalue gitu ya menurut aku di culture sekarang gitu ya. Ya tentu aja akhirnya kita mesti meresponi ini dari sisi Alkitab gitu ya, supaya ya kita berharap kita semua ini punya pengertian yang benar akan hal ini, yaitu sesuatu yang kita udah sering dengar ya, yaitu self love. Istilah ya, self love ya, bahwa kita ini harus mengasihi diri kita sendiri. Bahkan kalau di culture sekarang ini kan message-nya adalah harus mengasihi diri sendiri itu yang terutama, prioritas pertamanya. Karena dengan kita punya self love yang baik, baru kita akhirnya bisa mengasihi orang lain, mengasihi dan yang lain-lain itu dengan benar. Value yourself first gitu ya, dirimu itu yang pertama gitu. Harus yang pertama yang kamu perhatiin itu adalah dirimu sendiri gitu. Berarti fokusnya itu tentang dirinya sendiri. Nah kita akan yang utama itu tentang dirinya. Kita akan membahas masalah ini mungkin dari sisi Alkitab gitu ya. Nah saya akan mungkin bacain dulu nih, ini karena Bible and Coffee gitu ya. Ada Bible-nya? Harus ada Bible-nya, karena kopinya kan udah ada nih ya, kopinya. Ini masih bukan kopi? Masih bukan, tapi yang dari sesi yang sebelumnya nih kopinya udah habis nih, udah kosong. Udah habis gitu ya. Belum sempat di-refill ya. Mungkin ayat yang paling sering dipakai, khususnya kalau dalam konteks gereja nih ya, dalam konteks gereja, itu adalah Matius 22, 37-40 ini. Ini sebuah firman Tuhan yang sangat terkenal, saya rasa kita semua pasti udah tahu ya, berbunyi seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, kita sering dengar kan mungkin kalau dari hal ini ya, aku nggak tahu nih Pastor Henry, Devin, Noel pernah dengar nggak? Tapi aku sering dengar pengajaran-pengajaran mungkin di gereja yang berkata seperti ini. Nah, ayat ini tuh kan artinya gini, sebelum kita mengasihi diri kita sendiri dengan benar, kita nggak akan tahu artinya untuk mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain gitu ya. Sehingga self love itu penting gitu, mengasihi diri kita sendiri itu penting. Nah, kita akan bahas itu hari ini, tapi mungkin kita mulai dulu. Menurut Noel nih, mungkin Noel dulu ya, menurut Noel ya, pengertian self love yang mungkin sekarang ini lagi sangat didengung-dengungkan tuh mungkin sepengertian kamu tuh seperti apa sih konsepnya? Self love ya. Ini pengertian saya gitu ya. Ini yang saya amati kayak gitu ya. Banyak sekali di media-media sekarang konten-kontennya untuk mengajarkan orang-orang untuk self love. Karena mungkin mereka melihat generasi yang ada sekarang itu banyak mengangkat isu vulnerabilitas, luka-luka yang ada di dalam hidup, dan ketika gaya-gaya hidup generasi sebelumnya
dirasa tidak memberikan ruang untuk ekspresi yang memberikan kenyamanan, apresiasi kepada diri sendiri. Nah, dan bahkan menimbulkan luka kepada generasi setelahnya. Makanya mereka mulai menyuarakan kayak gitu loh. Ayo kita mulai self love. It's okay kalau kamu tidak hustle. It's okay kalau kamu mungkin tidak mau bekerja hari ini dan you need to take a break. It's okay, silahkan lakukan itu. Dan juga kayak it's okay kalau kamu nggak bisa mengampuni dan kamu ada right untuk menjauh dari toxic people. Itu biasa yang lebih dalam ya. Atau kadang-kadang karena ini menurut saya topik-topik ini sekarang tuh udah sangat populer sehingga interpretasinya di orang tuh beda-beda. Even mereka yang belajar psikologi pun, karena Devin latar belakangnya itu kita bisa lihat ya Dev ya, itu pemahamannya itu pasti berbeda-beda. Apalagi banyak banget yang membuat psikologi itu menjadi sesuatu yang pop gitu loh. Muncul akun-akun di Instagram, di TikTok yang mereka dengan postingan-postingan psikologi, dan definisinya tuh bisa berbeda-beda. Dari yang mulai kayak misalnya nih, kita tiap Sabtu harus ke kafe. Kita bisa healing ke sini, ke Bali kayak gitu untuk respect diri kita sendiri. Atau sampai yang sebatas kita harus menjauh dari keluarga kita yang yang bikin kita trauma dulu, kita jauh, kita tarik diri kita supaya kita bisa sebagai bentuk dari kita nih self love. Atau yang kayak memprioritaskan kamu tuh maunya apa. Dan kalau orang lain tuntut untuk kamu mengampuni atau kamu melakukan tanggung jawab kamu tapi you doesn't like to do it, bisa juga kayak gitu. Atau yang ini cukup sensitif juga, saya harus hati-hati untuk membicarakan ini, banyak tentang apresiasi diri misalnya. Ya kamu harus tunjukkan dirimu sebagaimana apa adanya. Ekspresinya bisa banyak, bisa contohnya kayak menunjukkan mungkin yang secara standar sosial kurang ideal, terus dengan bangga kita posting. Self love kayak gitu. Aku perfect sebagaimana adanya. Nah, itu yang di encourage oleh dunia sekarang. Ini sih pengamatan saya ya, teman-teman, seperti itu. Aku harus berhati-hati ya, aku harus berhati-hati ngomong gini, mungkin supaya nggak terlalu kesannya tuh insensitif gitu ya. Tapi betul nggak kalau misalnya aku menyimpulkan bahwa pengertiannya itu, kesimpulannya adalah gini, prioritaskan dan value diri kamu terlebih dahulu lebih daripada yang lain. Yes, especially our feelings. Our feelings itu jadi penekanan yang cukup kuat menurut saya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kita harus prioritize. Oke. Dan ini kan maksudnya kalau feeling ini kan berarti kita berbicara tentang fulfillment kan. Gitu ya. Jadi intinya itu adalah capai, dapatkan, puaskan apa yang diri kamu ini cari, yang diri kamu ini hauskan dan dambakan itu terlebih dahulu. Lebih daripada segalanya. Nah, mungkin pertanyaan yang penting berikutnya yang akan mengarahkan kita ke pembicaraan hari ini adalah gini. Does the Bible agree with that? Gitu ya. Dari kacamata Alkitab. Iya, kalau dari kacamata Alkitab tuh apa gitu. Ya kita mesti pertama mungkin gini dulu, kita mesti sepakat dulu, apakah iman kekristenan atau Alkitab itu mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan atau untuk kehilangan kebahagian? Kan itu kuncinya menurut aku. Kebahagiaan atau kehilangan kebahagiaan. Karena menurut aku banyak pemikiran yang keliru itu adalah tentang bahwa agama gitu ya, agama which is mungkin kalau ngomongin tentang agama pada umumnya aku mungkin bisa bilang setuju gitu ya. Tapi khususnya kalau dibawa ke konteks kekristenan gitu ya, bahwa ikut Tuhan, mentaati Tuhan, memberikan diri kita tuh Tuhan itu artinya kita kehilangan kebahagiaan kita. Itu kayak dikotomi gitu loh. Kayak kita tanya, biasa ada dua gitu ya. Yang mana nih? Apakah ikut Tuhan itu akan memperoleh kesenangan yang ada di dunia kayak gitu? Atau justru ikut Tuhan tuh apa istilahnya? Teologi penderitaan atau gimana ya? Kalau ini kan kesenangan dan kemakmuran, di ujung enggak ada tuh. Penyangkalan di sini. Sangkal gitu. Kalau misalnya kamu merasa tersiksa ketika kamu harus mengampuni, bagus. Berarti itu kamu udah jadi Kristen yang sejati. Ini pakai kata-kata pikul salib dan ini apa segala macam. Sebenarnya kalau menurut saya ya kan suka di dua dikotomi itu gitu loh. Injil tuh akan selalu menjadi satu paradoks yang begitu indah. Kita justru dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan itu untuk mendapatkan kesenangan menurut saya. Kesenangan yang luar biasa, joy yang luar biasa. Tapi joy-nya tuh didapatkan dari mana? Kalau saya mau clearly bilang, bukan dengan cara-cara dunia tadi. Joy-nya adalah bukan dengan mengikuti apa yang diri, khususnya daging kita mau, tapi justru dengan kita deny ourselves, kata Alkitab ya,
sangkalah dirimu dan pikulah salib. That's a good Dengan kita juga bisa bisa untuk meninggalkan segala kedagingan dan hawa nafsu kita. Disitulah baru kita akan mendapatkan joy. Joy itu yang utuh. Dan sebenarnya panggilan hidup Kristen ini tidak harus membuat kita secara tanda kutip itu kita tersiksa, menderita, yang bagaimana di dunia itu seperti yang teman-teman bayangkan gitu ya. Karena gini kok, seringkali ya teman-teman yang gencar-gencar di self love, dan saya juga ngelihat banyak banget postingan-postingan itu mengkritisi kita gitu, mengkritisi orang-orang Kristen yang memaksa orang untuk yaitu menderita tapi dalam artian gini loh, kehilangan kebebasan dan kemerdekaan. Kehilangan kebebasan dan kemerdekaan, atau bahkan tidak menghargai perasaan gitu. Ketika bilang aku trauma nih, aku punya masalah kayak gini, aku punya problem, dan kita tuh langsung cepat bilang kamu tuh lemah, kamu harus buang semua perasaan. Jadi ada judgmental gitu ya. Judgmental, dan atau misalnya dalam konteks memaafkan itu harus paksa gitu loh. Selesai khotbah, selesai sesi, kadang-kadang kita yang harus langsung paksa, samperin, harus bisa lepas kon, harus bisa harus bisa ini. Nah itu yang seringkali dipakai sebagai sebagai senjata mereka untuk melakukan perlawanan, dan dikatakan oh ini tidak manusiawi, ini impossible, dan ujungnya muncullah narasi-narasi yang lain, dan ini adalah pemahaman yang salah terhadap. Oke, apakah itu bisa karena cara? Saya bilang cara ya. Yes, probably. Jadi cara untuk addressing kepada orang-orang tersebut yang lagi kesulitan mengampuni atau punya kepahitan. Nah, cara hamba Tuhan ini mungkin caranya agak salah gitu, maksudnya nggak tepat. Niatnya baik, tapi caranya itu, pendekatannya itu, approach-nya salah, sehingga si anak muda ini, misalnya ini anak muda, wah bapak nggak ngerti saya, nggak ngerti yang saya rasakan. Apakah bisa begitu? Bisa, cara dan budaya kalau menurut saya. Mungkin kalau orang zaman dulu mereka tuh terbiasa dengan kita harus excellence, kita harus top kayak gitu ya, kita harus taat, kita harus ini, kita biasa untuk mengatakan, ya kalau generasi misalnya orang tua saya gitu, terbiasa kok untuk mengatakan keburukan di marah depan umum kayak gitu. Kamu kurang ini. Kalau sekarang kan mungkin agak kurang siap gitu ya. Ada satu lagi. Nggak boleh nangis. Ya nggak boleh nangis, nggak boleh. Ya, terutama budaya timur ya. Nggak boleh nangis. Kita ngomongnya lagi konteksnya budaya timur. Nggak boleh tampil lemah kayak gitu ya. Dan begitu kita lihat buku-buku yang dijual yang tema-temanya menjurus ke sana, covernya aja udah dibilang kayak gini ya, kayak kamu kurang dan itu udah cukup kayak gitu. Terimalah semua ketidaksempurnaanmu. Dan pasti begitu mereka melihat gereja dengan cara dan budaya yang seperti itu, mereka salah paham dan mereka ngelihat ke sini, ini solusi nih, dilihatnya seperti itu. Kalau menurut kamu apa yang bikin sekarang budaya self love itu begitu kayak banget ya sekarang ini ya? Maksudnya sangat dijunjung tinggi sekarang ini. What's the underlying reason? Apa yang mendorong itu? Kalau saya sendiri kan seorang peneliti di dalam ilmu komunikasi juga menurut saya. Ini saya mencoba untuk memasukkan pandangan di situ. Media itu mengambil pengaruh yang cukup penting. Media karena dengan media sosial sekarang semua orang itu hidup dalam kayak showcase. Setiap hari kita harus showcasing gitu. Dan orang-orang membandingkan dirinya. Orang-orang mulai untuk comparing, orang-orang itu mau bersaing dan itu semakin intens dan ujung-ujungnya mereka kan merasa exhausted dan lelah kayak gitu. Lelah untuk selalu keep up, lelah untuk selalu menampilkan yang terbaik. Lalu muncullah ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa kalau kamu kurang ini dan apa segala macam, dan itu bisa ditunjukkan dengan cara yang self love gitu. Dan narasi-narasi ini muncul dari banyak orang kayak gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua juga masalah generasional. Ini kalau sepengalaman saya nggak akan bisa generalisasi ini, tapi ini banyak sekali saya temukan di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan gitu loh. Itu adalah counter dari didikan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya yang dianggap kayak Sparta gitu ya. Kayak kadang kalau bercandaan-bercandaannya gini. Sangat strict gitu ya. Strict kayak gitu kan. Zaman dulu, zaman ayah, zaman ibu dulu, waktu di sekolah guru tuh bisa pukulin pakai penggaris, kemocing. Pakai penggaris, bisa dilempari. Penghapus kayak gitu kan, dan itu ternyata menghasilkan orang tua yang seperti ini, dan akhirnya mereka coba counter. Mungkin kita perlu apresiasi, mungkin kita perlu ini dan itu segala macam. Saya ngelihatnya sih seperti itu. Kalau aku mau tambahin, salah satu sekarang itu generasinya adalah generasi yang budayanya adalah self gratification. Jadi tinggi banget. Jadi dari kecil gitu ya, udah diekspos dengan sesuatu yang, aku udah pernah ngomong ini di Bible Coffee sebelumnya, diekspos dengan sesuatu yang instan. Gitu, sehingga mereka tuh dari kecil tuh terlatih untuk menjadi egois.
Jadi ketika mereka pingin ini, semua tuh sudah tersedia secara instan. Exactly. Ketika ada sesuatu yang mungkin mereka harus menunggu atau sesuatu yang mereka tuh harus berproses, itu akhirnya mereka tuh nggak mau. Mereka jadi pribadi yang sangat egois. Sehingga kalau misalnya ngomongin generasi saya, Gen Z gitu ya, itu di perusahaan itu banyak yang susah dikit nggak mau selesai. Turnovernya tinggi, susah dikit terus keluar dan sebagainya. Karena aduh gue kayaknya di sini toksik ya. Itu rencana disertasiku sebenarnya. Oh really? Jadi karena aku punya asumsi seperti ini, itu masih harus dibuktikan lagi ya. Tapi kalau kita dengan media yang sekarang dan bertumbuh dengan generasinya, Ko Antoni misalnya dulu. Kalau let's say ya, Ko Antoni dulu suka sama satu tayangan TV gitu. Iya. Untuk nonton tayangan TV-nya katakanlah aku harus nunggu seminggu. kartun. Ya, nunggu seminggu. Iya. Dan ketika nonton TV, dia kan harus kayak gini nih. Dia harus standby 5 menit sebelumnya. Iya. Dan kalau misalnya mau ke toilet harus ditahan dulu. Iya. Dan kita sajiin aja episode yang disajikan TV yang nentuin gitu Iya, kan. betul. Nah gitu. Jadi kita harus make time. Dan kalau misalnya Ko Antoni telat bangun, Udah selesai. mau gimana? Kita nggak bisa bisa. ngelakuin apa-apa. Iya. Nah generasi sekarang nggak. On demand. Iya. Dia mau melakukan apa? Mau apa aja ada. Pencet. Dia mau ke toilet, pause. Dia lupa ceritanya gimana, dia tinggal rewind kayak gitu. Semua tuh in control. Semua tuh merasa bisa dikontrol, semua merasa bisa diatur dan gratifikasinya tuh cepat. Tapi di dalam hidup nggak semua tuh bisa dikontrol. Nggak semua tuh bisa diatur. Nggak semua tuh bisa memberikan kesenangan. Dan ketika menghadapi yang seperti itu, ya akan ada frustrasi. Dan makanya sama kayak Devin bilang di tempat kerja gitu ya. Tekanan sedikit mereka akan langsung keluar. Ketika ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka dan dirasa kayaknya ini cepat sekali melabeli dengan toksik, mereka akan langsung bahkan ngomongin di media sosial. Bahkan langsung mencari yang kayak gitu. Dan itu akan masuk gitu loh. Dan nggak apa-apa kalau misalnya you don't feel like it, self love. Lakukan apa yang kamu mau. Berarti background kondisi ini self love itu menjadi seperti solusi buat mereka. Terapeutik ya. Tanda kutip ya. Wah, ini jawaban gitu ya. Seperti defensive mechanism atau sebuah terapeutik untuk. Betul. Dan secara culture diagung-agungkan. Iya. Jadi makin itu. Makin kuat posisinya. Karena biasa narasinya adalah yang dulu tabu, yang dulu tidak lazim, yang dulu disalahkan, sekarang nggak apa-apa kita lakukan itu. Kenapa? Alasannya ini. Karena it's an act of loving yourself. Dan ironisnya kalau aku melihat ya, ini sekarang ini kan ironisnya itu adalah gini, di sebuah zaman yang segala sesuatunya itu lebih mudah, zaman dimana segala sesuatunya itu mungkin ya ini sangat mengagungkan self love, self actualization gitu kan, aktualisasi diri, mengasihi diri sendiri, kebebasan diri. Kenapa justru kita lihat realita yang terjadi itu malah mental health issues semakin banyak. Angka stres semakin banyak. Ya, akhir-akhir ini kita sangat dipukul dengan banyak sekali berita sampai bahkan ya bunuh diri dan lain-lain ya. Ini malah sebaliknya ini maksudku ini tentu aja bukan berita yang baik. Makanya justru kita bicarakan ini adalah supaya ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang mungkin bermanfaat buat teman-teman yang mengalami ini gitu. Kenapa ya mungkin seperti itu ya? Kalau dari Noel, kamu dari aktivis gitu ya, yang di dalam kamu mempelajari bidang ini sekaligus praktisi dalam kamu melayani anak-anak muda. Kenapa kok ada sebuah ironi ini justru? Ya karena satu narasinya itu begitu banyak. Apalagi kalau kita di akademisi itu kita udah harus ngelihat, kita udah harus nerima lagi. Ini lebih dari post truth sebenarnya. Ini postmodernism tuh udah ada namanya gitu. Dan kita semua bisa making our own truth, our own claim kayak gitu kan. Dan ketika dulu mungkin orang-orang zaman dulu bisa lebih kuat karena tidak ada pembandingan gitu ya. Dan sekarang hidupku 24/7 adalah membandingkan. Devin misalnya tiba-tiba jalan-jalan ke Jepang kan kita langsung, kok aku nggak bisa jalan-jalan ke Jepang karena media. Gitu ya. Dan media. Dan itu tidak hanya apa yang dia lakukan loh. Apa yang di pikirannya orang lain itu akan gampang banget muncul. Terekspos. Akan gampang banget orang-orang yang terlihat dia bisa spill dan pandangan dia terhadap masalah-masalah yang dia hadapi kayak gimana. Jadi orang tuh terlalu banyak akses kepada informasi sehingga kebenarannya itu menjadi blur. Kebenarannya itu menjadi blur dan tentu saja masalah yang kita temukan sekarang. Kita nggak bisa berpegang kepada siapapun, kita nggak bisa percaya kepada siapapun. Kita akan melihat semakin banyak kejahatan, semakin banyak penderitaan yang ada, dan dengan demikian masalah mental health itu akan menjadi naik seperti itu. Kalau menurut saya ini secara spiritual ya.
kan tadi kan udah diomong gitu, apakah Alkitab itu deny our joy? Enggak kan? Bahwa sebenarnya Tuhan itu punya perintah bahkan bersukacitalah senantiasa gitu loh ya. Kalau misalnya kita tuh baca di Lukas 9 kan kita sering pakai ayat 23 kan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Seakan-akan kayak, wah kamu you have to hate yourself then. Kamu you have to deny yourself. Tapi kita lupa baca ayat 24-nya. Dia ngomong gini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi sebenarnya pada akhirnya Alkitab itu juga nggak deny bahwa we want to save ourselves. Kita mengasihi diri kita sendiri juga gitu. Bukan berarti kita benci sama diri kita sendiri. But the problem is menurutku self love kita ketika kita tuh mengisi kemarin Kak Noel ngomong bahwa ada God shaped hole in our heart. And kita berusaha untuk mengisi itu kan? Dengan hal-hal yang salah. Salah dengan hal-hal yang salah. Kan di mana tuh ya ayatnya yang umatku melakukan 2 kesalahan. Yang pertama mereka meninggalkan aku, yang kedua mereka menggali kolam yang bocor. Jadi apa yang membuat generasi ini self love makin tinggi, tapi angka depresi juga makin tinggi. Mereka makin menderita, makin Karena mereka tuh mencari self love-nya itu, mengisi hatinya mereka dengan kolam-kolam yang bocor. Yang tadi diomongin dengan sosial media, dengan memanjakan diri, dengan uang, dengan berusaha. Berarti saya simpulkan kalau ayat ini mereka mau menyelamatkan diri mereka pakai cara mereka, atau mereka mau menyelamatkan diri mereka pakai caranya Tuhan. Dan diomongkan kalau misalnya mereka menyelamatkan nyawanya, mereka berusaha menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan. Justru akan kehilangan nyawanya. Jadi tadi kita bicarakan exactly. Ironinya itu kan? Ironinya itu. Jadi sebuah doktrin dasar ya di Alkitab yang mungkin kita harus mengerti ya di sini ya. Dan inilah mengapa gini. Mungkin yang dicari oleh anak-anak muda ini atau mereka itu yang percaya dengan aliran self love ini itu alasannya mungkin valid gitu ya, yaitu mereka mencari kebahagiaan dan damai itu, kebebasan sejati itu. Nah di sini nggak berbeda dengan Alkitab. Alkitab pun juga tujuannya adalah itu. Alkitab bukan tujuannya kita ikut Tuhan tuh menderita, apa bukan? Menderita sekarang, tadi Devin udah bilang menyangkal diri sekarang, mikul salib sekarang justru untuk sebuah kebahagiaan yang sejati. Nah, jadi tujuannya itu sama, tapi disinilah caranya itu berbeda. Caranya berbeda. Caranya berbeda. Jadi kalau doktrin dasar Alkitab ya, salah satu doktrin yang paling dasar, itu kita percaya bahwa self love itu tidak bisa berhasil. Kenapa? Karena self kita itu justru problemnya. Masalahnya itu di sini. You cannot save yourself with yourself. We cannot fix something with something else that is broken, kan gitu ya. Misalnya contoh saya meja ini rusak gitu ya, lalu saya butuh butuh paku dan palu gitu, maka saya nggak bisa memperbaiki meja yang rusak ini dengan palu yang rusak juga kan, gitu. Nah itu problemnya, tambah rusak. Gitu sehingga dari tadi yang Devin itu sampaikan gitu ya, itulah sebabnya kenapa self love itu menurut kami gitu ya, buat kita yang percaya Alkitab itu bukan solusi untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Karena kita percaya justru diri kita ini yang rusak. Problemnya ada di diri kita sendiri. Sebuah kolam yang bocor nggak akan bisa memenuhi dirinya sendiri. Boleh tambahkan dikit mungkin gini. Mereka ada yang sudah coba dan berhasil, but it's not long lasting. Mungkin yang kita takutkan seperti temporernya, tapi yang namanya bocor itu kan leaking dikit-dikit, akhirnya kosong juga akhirnya. Betul, kan? Betul. Yang kita percaya seperti itu, gitu ya. Jadi kayak isu-isu seperti ini kan kita harus menyampaikan ini dengan sangat sensitif, gitu ya. Karena ini kadang bisa, tadi aku bilang menyangkut masalah hidup dan mati, menyangkut sebuah masalah yang serius kan, mental health issue. Tapi gini, argumennya Alkitab adalah gini, itu tadi, kamu nggak akan bisa menyelamatkan dirimu yang problem dengan dirimu sendiri. Karena diri kita itu yang masalahnya di situ, gitu. Kita nggak akan bisa memenuhi sebuah gelas ini kalau gelas itu retak, karena kita mau isi apapun itu akan selalu bocor juga. Dan itu akan membuat kita frustrasi, gitu loh. Pada waktu kita ngisi pertama mungkin kita akan, ini mulai nih keisi nih, tapi bocor. Dan kita akan berusaha isi terus dan semakin kita sadar bahwa itu tidak akan pernah terpenuhi karena itu bocor, itu akan membuat kita frustasi. Gitu. Nah, jadi sehingga Alkitab ini menawarkan sebuah cara yang lain, orientasi yang lain dalam kita mencari kebahagiaan, yaitu orientasinya bukan di diri kita sendiri,
tapi di dalam pribadi yang lain. Makanya antitesisnya kan gini ya. Antitesis is that the right word? Tapi gini, perbedaannya adalah di sini. Kalau self love itu artinya gini, kalau kamu mau bahagia, fokuslah kepada dirimu sebanyak-banyaknya. Kalau Alkitab malah menawarkan yang sebaliknya. Kalau kamu mau bahagia, bukan fokus ke dirimu yang sebanyak-banyaknya, tapi kamu malah harus menyangkal dirimu. Gitu. Sehingga gini, ini maaf nih. Ini aku mesti nyampaikan dengan sangat berhati-hati. Saya harap yang menonton ini bisa menerima dengan baik gitu. Kalau ada kata-kata yang saya yang salah, mungkin saya minta maaf dulu. Tapi problemnya adalah gini. Problem mental health, semakin kita depresi, semakin kita stres. Itu mungkin kalau secara sisi Alkitab ya, kita akan bilang gini, itu justru problemnya adalah karena kita terlalu mengasihi dan fokus kepada diri kita sendiri. Gitu. Dan itu natur kita sebenarnya. Natur kita. Balik ke ayatnya yang Koko bilang tadi ya. Kasihilah sesamamu seperti kamu juga mengasihi diri kamu sendiri. Mari kita akan patahkan asumsi itu ya. Karena banyak orang bilang, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Actually, kalau kita mau baca dengan cara yang tepat, sebenarnya dari struktur katanya dan dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri, kita ini nggak perlu diajarin untuk mengasihi. Betul. Sudah pasti bisa. Betul. Bilang, ayo kasihi. Kalian ini semua lagi mengasihi diri kalian sendiri gitu. Dalam berbagai macam bentuk, kita ini secara default akan selalu memprioritaskan diri kita sendiri. Betul. Kita akan secara default akan selalu tuh mementingkan kepentingan kita sendiri. Yang kita lakukan tuh untuk kita. Bahkan relasi kita sama Tuhan. Kita tuh harus bertobat terus dari yang transaksional gitu kan. Yang mana berpusat pada diri kita sendiri. Kayak yang episode kemarin worship kan. Apakah kita worship hanya untuk supaya masalah kita selesai? Nah kan seharusnya tidak seperti itu gitu. Dan justru solusi yang Tuhan berikan adalah ketika yang hidup di dalam kita lagi, itu bukan lagi senternya diri kita sendiri. Kenapa teman-teman? Untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri itu akan selalu problem karena satu, untuk take control of our life. Untuk take control of our problems, untuk bisa menghadapi semua penderitaan dan hal-hal yang melukai kita di dunia ini. Kita ini nggak mampu. Kita ini nggak bakal sanggup. Kita terlalu lemah, kita terlalu terbatas. Tapi kalau yang pusat dari hidup kita adalah diri kita, yang ada hanya akan kehancuran, kekecewaan. Dan ironisnya, I'm sorry banget to say, but this is the hard truth that we have to swallow kayak gitu ya. The more you love ourselves dan mengandalkan yourself, yang ujung-ujungnya nanti you're not gonna see yourself semakin indah, you're gonna hate yourself. Betul. Ketika dihadapi, makin kamu mencintai dirimu yang terbatas itu, kita akan makin kecewa. Kamu akan makin kecewa. Nah caranya gimana dong? Puji Tuhannya, disinilah menurut saya apa yang Alkitab tawarkan tuh sangat indah kayak gitu. Karena hanya melalui Injil saja, justru kita bisa mengafirmasi segala kebobrokan dan kelemahan kita. Diafirmasi loh, kita nih bahkan dikatakan hina, musuhnya Allah, pasti binasa. Itu diafirmasi, tapi Tuhan tidak biarkan sedemikian rupa. Tapi di satu sisi kita begitu dikasihi sama Tuhan. Dengan Yesus tuh udah mati untuk kita. Nah makanya kalau kita harus melihat cara hidupnya gimana, ya Galatia 2 ayat 20 kayak gitu. Tetapi sekarang yang hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang udah ada di dalam aku. Dan when we love Christ first, prioritas kita adalah Kristus yang sampai hidup jadi pusat hidup kita. Dan saya rasa kita akan bisa menemukan mengasihi orang lain yang sempurna, yang baik itu gimana ya? Itu masih proses kita. Bagaimana kita menghadapi luka-luka kita juga. Karena suatu hari ada seorang yang ngomong sama aku ya, sebuah kata ini yang aku nggak pernah lupa sampai sekarang ya, bahwa kasih dan pengenalan itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Ya, bahwa kita ini benar-benar mengasihi seseorang. Kita bilang nih, aku mengasihi Pastor Henry. Aku hanya bisa bilang itu pada waktu aku tuh benar-benar mengenal siapa dia. Segala kekuatan dan kelemahannya dia. Begitu juga sebaliknya. Kita baru akan benar-benar merasa dikasihi dan diterima dengan penuh pada waktu kita ini sadar bahwa ada seorang pribadi itu yang benar-benar mengenal kita. Bukan hanya yang kelihatan di Instagram, bukan hanya yang kelihatan di luar, tapi segala kebobrokan kita yang bahkan pikiran-pikiran yang belum keluar dari otak kita dan dari mulut kita itu sudah tahu, dan orang itu berkata, aku mengasihi kamu. Dan bahkan bukan hanya dibuktikan dengan kata-kata ya, dibuktikan dengan perbuatan. Aku bahkan sampai mati buat kamu. Itu adalah benar-benar love yang sejati. Saya tambahkan yang Pastor Anthony dengan Pastor Noel tadi katakan itu dari Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Jadi Yesus memberikan perintah yang baru. Yaitu apa?
Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Itu kan connect dengan Matius 22. Tapi sini ada perbedaannya. Sama seperti, bukan kamu mengasihi dirimu sendiri, tapi sama seperti aku, Yesus, telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita bisa lihat di sini sebuah standar yang berubah. Bukan self love, tapi how Jesus love us. Bagaimana Yesus mengasihi kita. Itu yang menjadi patokan, menjadi standar untuk kita bisa mengasihi sesama, dan bahkan standar untuk kita bisa mengasihi diri kita sendiri, gitu ya. Dan saya pengen paparkan ini ya, agar teman-teman tuh bisa lebih ngelihat sebenarnya bagaimana itu tuh adalah sebuah kabar sukacita untuk kita. Kasih Tuhan tuh seperti apa. Ini Ibrani 4 ayat 15. Saya baca yang versi terjemahan sederhana Indonesia. Itu ngomong kayak gini. Meskipun imam agung kita itu ada di surga, dia bisa turut merasakan semua kelemahan kita. Karena dia pernah hidup di dunia ini dan mengalami segala macam pencobaan sama seperti kita. Bedanya, dia tidak pernah berdosa. Teman-teman, kenapa kita harus melihat kepada Kristus dan bagaimana kasih Kristus kepada kita dan membiarkan kebenaran Kristus itu yang mendominasi hidup kita? Karena satu, tidak ada ajaran lain, tidak ada satu kabar sukacita lain yang membuat saya tuh lebih bahagia ketika saya mengetahui Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang menjadi pusat hidup saya, Tuhan yang begitu berkuasa, dia tuh turun ke bumi dan dia mengambil bagian dalam penderitaan dan luka kita. Tuhan tuh bukan cuma Tuhan yang ada di surga aja, tapi dia mengambil bagian dalam penderitaan kita. Karena self love banyak banget kan dikorelasikan dengan trauma masa lalu, luka batin di dalam inner child-nya yang terjadi. Teman-teman, Yesus itu pernah merasakan segala macam penderitaan yang udah pernah kita alami. Dan yang luar biasa lagi gini, dia bukan hanya merengkuh kehebatan kita, kekuatan kita, tapi kelemahan kita. Very beautiful. You name it, apapun gitu loh. Dan bahkan yang lebih parah daripada kita tuh dia pernah alami. Dari begitu dia lahir, dia dikejar-kejar, diancam, dibunuh. Dia udah ditolak dari zaman kelahiran. Dia nggak diinginkan oleh banyak orang kayak gitu. Dia difitnah, dia dikhianati, dia wrongly accused sehingga harus mati, menderita penyiksaan secara fisik, abuse bahkan. Itu dia alami semuanya. Bayangkan betapa harusnya tekanan mental health-nya Yesus pada saat itu. Jadi begitu kita menyerahkan hidup kita sama Yesus, kita tidak menyerahkan pada suatu figur yang abstrak. Tapi kita tuh menyerahkan diri kita pada seseorang yang benar-benar mengenal kita. Tahu dan kenal. Exactly gitu loh. Kita pasti akan cerita misalnya. Teman-teman pasti akan relate kan. Misalnya kayak, oh saya nih punya kekecewaan sama orang tua kita. Karena orang tua saya, sorry banget, divorce misalnya. Dan ketika teman-teman ketemu sama orang yang orang tuanya juga divorce. Relate kan. Dan sama dengan penderitaan dengan segala pergumulanmu. Yesus ngalamin itu. Yesus ngalamin semuanya. Kabar sukacitanya, dia mati menggantikan posisi kita yang harusnya binasa karena semua kehancuran itu. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita juga bisa menang untuk menghadapi itu. Jadi dia bukan cuma dari atas sana, sini-sini nggak kayak gitu. Dia jalan bareng kita. Melalui journey kita. Apapun itu, inner child, penderitaan, luka, trauma. Yesus tuh berjalan bersama-sama dengan kita. Dan itulah yang bisa menjadi penghiburan kita. Dan aku pernah baca ya satu hal ya. Kenapa sih mental health issue dan bahkan sampai to the point yang suicide itu gitu ya. Itu sebenarnya kekecewaan yang utama yang dialami orang-orang tersebut tuh bukan sama orang lain, tapi sama diri sendiri. Jadi kebencian utamanya itu kadang bukan kepada orang yang meng-abuse dia atau menyakiti dia ya, tapi kalau yang udah benar-benar sampai depresi itu tuh begitu kuat sampai akhirnya bunuh diri segala macam, itu sebenarnya kebencian utama itu sama diri sendiri. Nah, disinilah kenapa kita punya sesuatu yang kabar dan berita tuh yang jauh lebih baik daripada apa yang dunia itu tawarkan kepada kita. Bahwa ada seorang pribadi itu yang bukan hanya dia tuh udah tahu segala kebusukan, kelemahan kita, kebobrokan kita. Dan kadang mungkin to the point yang diri kita aja nggak sanggup terima di dalam diri kita, yang self love tuh gagal lakukan dalam diri kita. Tapi pribadi ini bilang, I know you and I love you. Dan aku berikan nyawaku untuk mati buat kamu. Roma 5 ayat 8. Dengan ini Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita dengan dia mati saat kita masih hidup di dalam dosa. Jadi ini I think berita sebuah kabar baik. Saya tambahkan ayat Pastor Anthony tadi yang Tuhan mengatakan mengasihi itu dalam Ratapan 3 ayat 23 dan 24. Judul bukunya aja Ratapan. Ratapan, Iya kan? Berarti something wrong ini kan?
Tapi di dalam ayat ini bilang kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Ini pasti punya maksud. Kenapa every morning, every day dia datang buat kita kasih tahu I love you, I love you. Mungkin dia mau kasih tahu self love, mungkin there is no answer. Setiap pagi kita gagal melakukan itu untuk diri kita sendiri. Betul. Cannot. Yang masuk akal kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri ya, we hate ourselves every morning bisa-bisa. Kalau kita lagi depresi, kita lagi kecewa, dan Pastor Antoni ayat 24-nya ini bahasa Inggrisnya. The Lord is my portion, says my soul. Iya. Wow. Kata jiwaku, Tuhan adalah bagianku. Nah, kalau bagian ini terlepas, waduh saya rasa itu salah satu sumber problemnya ada di situ. Ini menarik ya. Iya. Jadi secara tidak langsung teman-teman ya, we try to do it in a sensitive way. Tapi to be honest, we're not gonna be able to love ourselves. Iya. Betul. Kita akan gagal terus mengasihi diri kita sendiri. Dan kalau kita udah sadar itu, kenapa nggak kita melihat kepada pribadi yang pasti berhasil melakukannya? Mengasihi kita sehancur apapun kita, He loves us. He really loves us. Ya, hidupi dari kebenaran itu saja agar kita bisa coping dan berjalan. Bukan berarti semua tindakan-tindakan yang kita sebut tadi healing, beristirahat, ya silakan lakukanlah. Tuhan juga beristirahat kok dari pekerjaan kayak gitu. Boleh, tapi bukan dengan dasar motivasi yang balik tadi kayak mencoba untuk mengisi sumur yang bocor kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita beristirahat, kita enjoying misalnya waktu-waktu kita melakukan hal-hal yang bikin kita senang, do it mindfully dengan kesadaran kalau Tuhan udah terlebih dahulu mengasihi kita kayak gitu. Betul. Dan sehingga kita nggak membangun dasar nilai diri kita dan keberhargaan diri kita tuh dari apa yang diri kita sanggup nilai terhadap diri kita sendiri ya, which is eventually gonna fail. Tapi dari apa yang Tuhan nilai. Dan kalau menurut aku akhirnya kita jadi punya sebuah orientasi kehidupan tuh yang memang sesuai dengan apa yang value yang Alkitab tuh ajarkan. Yaitu gini, kepuasan sejati, kebahagiaan sejati itu bukan pada waktu kita mengasihi diri kita sebanyak-banyaknya, tapi pada waktu kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Sehingga ada ayatnya tuh. Nanti Pastor Hendy yang bagian suka cari-cari ayat nih, Pastor Hendy cari nih ya. Yaitu Alkitab ngajarin kan bahwa memberi itu lebih diberkati daripada menerima. Jadi kalau tadi bilang kolam bocor, that means berarti our self love itu ada end-nya, ada akhirnya. Karena namanya bocor, bisa habis. Nah, saya ulangi lagi, izinkan saya bacakan lagi dari Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Ini aja udah jawab. Lu nggak akan bocor. Oke? Tak habis-habisnya. Aku sampai merinding nih. Rahmatnya. Berarti nggak akan habis. Baru dia bilang gini, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, ayat 24. This is the answer. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Mental nih. Soul. Perhatikan ya. Oleh sebab itu, kalau tadi Pastor Antoni bilang tingkatan paling tertinggi mungkin bunuh diri, ada kabar baik. Sebab itu aku berharap kepadanya. Berarti ada hope, ada harapan. Ada harapan apa? Kasihnya nggak bocor, nggak selesai, nggak akan putus, nggak akan mandek. Tapi selalu on and on and on. Amin para pastor. Yes, amin. Jadi khotbah sih. Ya kita berdoa buat teman-teman yang mungkin dengerin ini pada waktu kita menemukan kabar baik ini, dan kabar baik ini bisa menjadi sesuatu yang benar-benar hati kita tuh terima dan hati kita percaya ya. Maka hidup kita ini kita akan sadar bahwa bukan hidup yang sangat kecil dan sempit yang berpusat hanya pada diri kita sendiri, tapi akhirnya kita bisa menemukan kasih yang besar sehingga kita bisa memberikan hidup kita ini untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama kita, memberikan hidup kita untuk bisa menjadi berguna dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Wow. Amin. Wow. Kita kayaknya tadi udah endingnya udah manis banget tuh ya. I don't wanna ruin everything. Kita tutup di situ ya. So beautiful ya. So beautiful. Oke, sahabat Bible and Coffee, kita selesai di konten ini. Kami berempat berharap dan berdoa ya dari pembicaraan kami ini, sahabat Bible and Coffee bisa menemukan ya sebuah love, secercah love yang jauh lebih besar daripada love kita. Amen. Jadi mungkin saya pengen banget ngomong ini.
if you have problem, don't come to yourself, but come to Jesus. Ya. Dan juga Ya kan? gini, buat teman-teman yang nonton juga jangan menganggap tabu untuk kalau saudara teman-teman lagi struggling with depresi atau mental health issue, untuk ya reach out ya, cari teman-teman, saudara-saudara seiman, Circle-nya. Iya, circle orang-orang yang kalian bisa percayai dan bisa memberikan kalian masukan-masukan atau nasihat-nasihat yang positif yang bisa menuntun kalian kepada. Dan remember, gereja tuh nggak anti psikologi. Ya, betul. Gereja nggak anti psikologi. Betul. I encourage my congregation juga untuk kita dampingi sama-sama, ayo mulai konseling dan lain sebagainya. Ya. Oke, sahabat Kavi, kita akan ketemu lagi episode bintang tamu satu lagi nih. Berikutnya ya, yang lebih seru. Sampai ketemu, Tuhan berkati. Bye bye. Bye bye.